bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi
Apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita,
tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati. Lebih dalam lagi kita datang kepada Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti Tuhan jalan-jalannya. Namun satu hal yang kami percaya, jejak-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Thank you, Jesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari bersama-sama nyatakan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu namun kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati
menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak, sorakan. Karena Dia yang terbesar, Dia yang termulia di dalam hidup kita. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia akan semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Boleh sama-sama angkat suara, katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Boleh bersama-sama. Kau terbesar dan mulia akan semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
kebesaran Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. biarlah semua Boleh sekali lagi sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. biarlah semua memujimu. Biarlah semua yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau mempersiapkan hati kita. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta urapan dari Tuhan. Thank you Jesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Sampai kami dapatkan Tuhan mahkota kehidupan. Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu bagi setiap kami mendatangkan kebaikan. Sampai akhir ku menutup mata, ku
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku kan tetap setia melayanimu. Sembah Dia lebih dalam lagi. Inilah hati kami Tuhan. Kami ingin tetap setia melayani-Mu Tuhan. Kami sudah naikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kalau sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi, kuduskan lidah, bibir, mulut dan pikiran hamba-Mu yang penuh kekurangan ini Tuhan. Tetapi Engkau perlengkapi sehingga apapun yang dikeluarkan dari mulutnya, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh mujizat, perkataan yang menjadikan orang-orang menjadi semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berbicara, kami siap mendengar. Sama-sama berkata amin. Shalom semuanya, sudah nggak terasa sebentar lagi kita sudah bulan Desember ya. Tentunya kalau Desember semua gereja pasti sibuk ya. Di balik semuanya ini ya, dengan adanya Covid, banyak gereja yang melakukan ibadah Natal secara online. Tentunya gereja kita GBI Rahmani pada bulan Desember akan mengadakan ibadah Natal ya secara online, baik ibadah Natal Rahmani Kid atau sekolah minggu, baik ibadah Natal SOG ya anak-anak muda, maupun ibadah Natal umum ya untuk semua ibadah raya umum. Kita akan semuanya melakukan dengan ibadah online. Tentunya tidak akan mengurangi sukacita di hati kita ya. Kita juga bisa melakukan ibadah dengan baik dan kita juga sama-sama menyalakan lilin ya, mungkin dari rumah-rumah, nanti dari Cool ya, dari anak-anak sekolah minggu bisa kirim rekamannya ya, kita akan tampilkan di ibadah raya ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar ya. Tema dari pagi hari ini adalah mendengar suara Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, otomatis aba-abanya siapa yang kita dengarkan adalah aba-abanya Tuhan ya. Karena suara Tuhan yang kita dengar. Benar? Kalau suara Tuhan biar bisa kita dengar, tentunya kita harus berdekatan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, berbicara terus sama Tuhan, bertanya terus sama Tuhan. Katakan amin. Satu hal yang sangat penting mendengarkan suara Tuhan, ini adalah sering ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Suara Tuhan sering tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi kalau kita taat sama Tuhan, kalau suara Tuhan katakan kamu ke utara, kita akan ke utara. Padahal hati kita ingin ke selatan. Tetapi suara Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan seorang anak Allah ya. Mendengar suara Tuhan itu artinya apa sih? Kalau artinya mendengar suara Tuhan itu dia mampu menangkap apa yang terjadi ya. Pesan Tuhan di balik semua caranya Tuhan ya. Tuhan punya banyak cara, mungkin dengan cara ya nasihat dari pemimpin atau peringatan dari sekeliling kita ya. Dengan mimpi ya bisa juga ya. Mungkin ada teguran-teguran dari orang bisa juga ya. Dengan kita saat teduh bisa juga kita mendengar suara Tuhan. Makanya suara Tuhan ini banyak cara. Jadi katakan mendengar suara Tuhan itu artinya mampu menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Di balik semua cara yang dipilih Tuhan. Bukan cara yang dipilih kita ya.
Nah, ini yang penting sekali seorang Kristen biar hidupnya berkenan sama Tuhan. Dia harus peka mendengar suaranya Tuhan. Ya. Kalau kita melihat ya waktu Oktober 2018 ya, masih ingat ya, ada satu pesawat ya, pesawat Lion yang jatuh di perairan Kerawang ya. Tentunya ingatlah ini, GB Rahmani kan berada di Kerawang ya, tentunya kita mengingat ya saat itu ya. Ada suatu kesaksian dari seorang ibu ya. Seorang ibu ini saat mau menuju ke bandara, karena pesawatnya kan jam 6.20 pagi ya, jam 6.20 pagi. Ibu-ibu ini sampai di tengah jalan dia kaget sekali ya. Karena dia pakai mobil pribadi ya, jadi mungkin nggak terasa kalau ada yang tertinggal. Kaget sekali di tasnya itu tidak ada dompetnya, dompetnya ketinggalan. Karena kalau ibu-ibu kan sering kan kita ganti tas ya, bajunya merah, tasnya merah ya kan. Ibu-ibu kan seperti itu kan, bajunya hijau, tasnya hijau, bener nggak? Kalau bajunya warna apa, tasnya disesuaikan. Nah malam itu dia mengganti tasnya dan lupa dipindahkan dompetnya. Yang dipindahkan hanya handphonenya, kemudian ada kertas-kertas yang dia mau bawa ya kan. Kemudian bedak, kemudian lipstik, semuanya udah masuk. Dompetnya ketinggalan. Otomatis kalau dompetnya ketinggalan mana bisa kita boarding, tidak bisa. Karena harus menunjukkan KTP asli. Benar. Sampai di tengah jalan, aduh dia kecewa sekali. Aduh. Pantesan tadi malam saya tidur itu kok enggak nyenyak ya. Tidur ke sini, ngadep ke sini. Aduh ternyata dompet saya ketinggalan. Akhirnya di tengah jalan dia putar balik dengan ayo Pak, cepet Pak, cepet Pak, cepet Pak, cepet Pak. Nah, dia balik ke rumahnya, kemudian ambil dompetnya, balik langsung ke bandara. Waktu ke bandara di tengah jalan, aduh macet gimana. Kalau dia mau ngojek nggak mungkin orang di tengah tol, masuk dia turun mau ngojek. Sering kalau misalnya kita naik mobil di tengah jalan itu macet, ya kita panggil Gojek motor, mang aku anterin dulu ya. Dia bisa kejar karena itu di tengah tol ya, di dalam tol dia macet. Aduh sebentar lagi aduh nggak bisa nih. Seandainya dia boarding maksa pun kopernya pun pasti akan dibawa ke kabin ya. Kalau kopernya besar kan nggak bisa juga ya. Jadi udah dia nekat pokoknya. Sampai di situ ternyata sudah lewat di tengah jalan pun sudah lewat jam 6 ya udah jelas. Sudahlah dia lemes, sudahlah saya ketinggalan pesawat. Akhirnya jam 6 kan, jam 6.20 pesawatnya itu take off kan, 13 menit ya, 13 menit dari itu ibu ini cerita. Jadi 16.33 ada informasi bahwa pesawat itu jatuh di lautan Kerawang ya. Aduh, setelah dia mendengar Tuhan terima kasih, itulah. Yang dia rasakan waktu malam itu dia tidurnya sudah gelisah. Tapi dia nyalakan pantesan aku tadi malam itu gelisah. Ternyata dompet saya ketinggal. Ayo Pak cepet putar balik Pak, cepet Pak. Dia tetap mengejar pesawat itu. Tetapi di balik semua itu ternyata Tuhan punya sesuatu yang indah dalam hidupnya ya. Dan satu hal yang dia katakan, dia saksikan di situ, dia berkata, seandainya Tuhan panggil saya saat itu, bagaimana anak-anak saya? Dia punya 3 anak, suaminya sudah meninggal, dan anaknya belum ada yang menikah. Tentunya anak-anak 3 ini adalah yang harus dia besarkan. Memang ibu ini, yang kesaksian ini, memang dia cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan, dia juga pelayanan. Ya. Tentunya kalau kita mendengar seperti ini, suara Tuhan ya. Suara Tuhan itu dari caranya yang dipilih Tuhan. Aduh cara tadi gak enak loh ketinggalan pesawat loh ya. Udah ketinggalan pesawat, udah dia deg-degan, udah dia ngebut naik mobil kan. Otomatis dia ayo cepet putar balik, duh ambil dompetnya. Dia balik lagi, ternyata di tengah tol pun dia kecegat lagi. Tolnya macet sehingga sampai dia mau dekat bandara, gak sampai dia menuju ke bandara, keluar tol dia putar balik lagi pulang. Karena sudah melewati jam 6.20. Ternyata setelah dia sampai di rumah nonton TV, pesawat ya, waktu itu pesawatnya itu JT 610 ya kalau nggak salah Lion JT 610 itu jatuh seperti ini. Inilah suara Tuhan. Tentunya kita sekarang sudah mulai mengerti suara Tuhan itu melalui siapapun kita harus dengar ya. Kemudian kita buka yuk Ulangan 28 ayat 1-3 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Luar biasa ya. Suara Tuhan ini harus kita dengar.
Apalagi anak muda, bagaimana masa depanmu? Tanya terus sama Tuhan. Jangan sampai salah. Katakan amin. Enggak hanya cuma anak muda ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, saudara-saudari semua. Dia harus dengarkan suara Tuhan. Kemana anak kita ini akan kita bawa ya. Tentunya nasihat orang tua, nasihat pemimpin ya, nasihat teman-teman itu sangat penting sekali. Karena itu bisa dipakai Tuhan untuk memakai caranya Tuhan ini menyampaikan suaranya Tuhan. Kemudian satu quotes yang bagus sekali ya, seperti ini. Mendengar suara Tuhan itu akan diberi hidup kekal dan tidak binasa. Saya ulang ya, mendengar suara Tuhan akan diberi hidup kekal dan tidak binasa. Tentunya semua orang ingin mendapatkan hidup yang kekal dan tidak mau binasa. Kalau binasa kita masuk neraka ya, kita disiksa, benar? Maunya kita masuk surga, kita bareng sama Tuhan. Saat Tuhan panggil kita di surga bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Di sini katakan mendengar suara Tuhan itu pasti akan diberi hidup kekal. Dan dia tidak akan binasa. Kita baca Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 dikatakan. Yohanes 10 ayat 27-28 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Puji Tuhan. Ya, kita binasa kalau dari tangan Tuhan kita lepas loh. Kita lepas dari tangan Tuhan. Kita masuk di suatu arena yang kita tidak dekat sama Tuhan. Nanti akhirnya kita akan hilang dengan sendirinya, ya, akan dimakan roh jahat, ya. Kan banyak sekali kan setan-setan ya, roh jahat, iblis ya, semuanya yang mengganggu kita saat kita hidup di bumi ini. Makanya mendengar suara Tuhan itu sangat penting. Biar apa? Biar kita tidak akan binasa dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian kita akan belajar. Suara Tuhan itu bisa didengar melalui apa? Ya, kita sama-sama baca yuk. 1, suara Tuhan bisa didengar dari firman Tuhan. Dari mimbar ini selalu saya katakan membaca firman itu sangat penting. Sebelum memulai kehidupan kita, makanlah firman itu. Pagi-pagi buka mata, ya. Kalau saya pagi-pagi buka mata, saya langsung baca firman, saya langsung berdoa, saya akan cerita sama Tuhan. Hari kemarin aku begini Tuhan, ya kan? Mungkin hari ini saya mau begini, ya. Kita juga mendoakan ya, kalau saya doakan semua full time, saya doakan semua jemaat, doakan keluarga besar saya. Kita doakan bangsa ini, kita doakan Kerawang ini. Ya tentunya kita adalah orang-orang harus peduli dengan lingkungan kita juga. Ya seperti itu. Firman Tuhan ini salah satu cara bagaimana kita bisa peka, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita baca yuk 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ya. Bapak Ibu di rumah juga bisa buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jelas sekali ya, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang lain. Seringkali kita dapatkan di suatu perkumpulan, misalnya ada orang yang menyampaikan firman, tetapi dia merasa tersinggung. Ya. Berarti kalau dia tersinggung tuh firmannya kena itu ke hatinya. Yang menjadi persoalan kan kita tidak bisa maksa. Apakah firman itu harus dipaksakan? Nah ini free will. Free will itu kehendak bebas. Firman sudah ada kan banyak janji Tuhan, 1260 janji Tuhan. Yang kita bisa janji itu bisa kita dapatkan ya. Benar? Kalau janji-janji Tuhan itu kan yang bisa untuk apa ya? Untuk harapan kita. Oh janji Tuhan kan dia menyertai aku kok saat aku susah begini. Tuhan gak tinggalin aku. Di firman Tuhan di Alkitab itu ada 1260 janji Tuhan. Tetapi juga ada 6000 ya aturan-aturannya. Kalau kamu mau dapetin janji ya ada syaratnya dong. Dimanapun juga seperti itu kan. Kalau misalnya kamu ingin mendapatkan hadiah pasti ada syaratnya. Kamu harus beli sesuatu. Mungkin kamu harus hadir saat itu diundi ya seperti itu kan. Ya. Janji Tuhan ini sangat banyak ada di firman Tuhan. Makanya siapa sih kita
kita bisa melewati kehidupan ini dengan kehidupan yang banyak masalah, dengan kehidupan yang sangat mengecewakan hati kita. Mungkin banyak sekali kan kita kecewa, kita sedih, ya seperti itu kan. Tetapi firman Tuhan ini adalah pelita sama kita. Bisa mendidik, bisa mengajar ya, bisa memperlengkapi kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Kemudian yang kedua ya, suara Allah ini bisa kita dengarkan dari apa? Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus. Ya, kalau hidup kita berjalan dengan Roh Kudus, katakan amin. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, apa dia bilang? Dikirim Roh Kudus untuk apa? Dia walaupun ke surga, dia kirim Roh Kudus untuk menemani kita, ya kan? Untuk menuntun jalan kita, ya kan? Untuk memberi nasihat kepada kita. Makanya penting sekali kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan, kita harus berjalan dengan Roh Kudus. Kalau orang berjalan dengan Roh Kudus, berarti kehidupannya setiap hari dia selalu melakukan kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Kita baca Yohanes 16:13 dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jelas sekali ya. Bahwa perkataan apa yang nuntun kita itu dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Nah, ini satu hal yang sangat penting sekali ya. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, selalu ada suara-suara yang memberikan kita ini peringatan-peringatan. Kamu jangan begitu, kamu begini. Itu orang itu mesti diginikan nih. Itu orang mesti ditegur tuh. Kalau misalnya dia nggak ditegur itu bahaya. Nanti akhirnya akan menjadikan semua orang itu masuk neraka. Bisa juga kan akhirnya kita menegur orang itu. Walaupun orang itu misalnya ditegur dia tidak terima. Padahal itu untuk kebaikan dia juga. Karena dengan teguran itu membuat dia merubah kehidupannya. Tetapi kan banyak seperti itu kan. Di sini dikatakan akan beritakan hal yang akan datang. Kemudian dia akan berkata-kata bukan dirinya tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu dari Allah yang diberitakan. Ya. Makanya berjalan dengan Roh Kudus itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, suara Allah itu bisa didapat dari apa? Dari doa. Tadi saya katakan di awal, kalau kita mau dengar suara Allah, kita harus intim sama Tuhan, kita harus ngobrol, kita harus berbicara sama Tuhan. Mulai awali hidupmu sehari-hari itu, awali dengan buka firman. Jangan ngapa-ngapain dulu, buka firman. Buka firman, berdoa, kamu nyanyi puji-pujian, minta ampun sama Tuhan. Katakan Tuhan hari ini akan begini-begini, biar semuanya dalam penyertaannya Tuhan. Ya, kita baca Yeremia 29:12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, tentunya nanti setelah ini kita juga akan belajar. Kalau doa kita didengarkan dan Tuhan akan menjawab, kita harus apa ya. Yang keempat yang paling penting, suara Tuhan itu bisa kita dengar dari nasihat. Ya. Bisa nasihat orang tua, bisa nasihat pemimpinnya kita ya, bisa nasihat dari teman kita, benar? Bisa nasihat mungkin dari sopir kita, mungkin dari siapa asisten rumah tangga kita. Karena Tuhan pakai caranya untuk memberikan suaranya itu mungkin dari orang-orang di sekeliling kita. Ya, yang lebih penting orang tua loh, nasihat orang tua itu penting. Nasihat orang tua, nasihat pemimpin itu penting sekali. Karena orang tua dan pemimpin kan lebih duluan makan garam ya. Pengalamannya sudah lebih banyak ya, seperti itu. Kita baca Amsal 19:20 dikatakan, dengarkan nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Ini jelas sekali ya. Dengarkan nasihat, terima didikan supaya engkau akan bijak di masa depanmu. Ini jelas sekali ya, Amsal 19:20. Kemudian ciri-ciri suara Tuhan itu apa sih? Yang pertama, suara Tuhan itu selalu sesuai dengan sifat-sifatnya Allah dan Alkitab. Kalau kita misalnya, aduh ini suara Tuhan apa? Suara hati saya. Atau kan suara ada 3 kan? Suara Tuhan, suara hati, yang ketiga suara setan. Ya. Nah, cara ngujinya bagaimana? Kalau suara itu komandonya itu tidak sesuai dengan sifat-sifatnya Allah dan tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan suara Tuhan. Ya, kita baca yuk. Ya. Kemudian yang kedua, suara Tuhan itu selalu membawa penghiburan ya, dan damai sejahtera. Kalau kita melakukan sesuatu
Ya, misalnya dalam suatu perkumpulan kita melakukan sesuatu ya. Kita melakukan sesuatu ya. Kita kelihatannya baik ya, seperti kelinci ya. Ya kan? Kalau kelinci itu baik, tapi kan gini-gini nanti bisa loncat kemana gitu kan. Ya kan? Tetapi di sini dikatakan apa yang dia lakukan itu tidak menjadikan orang itu damai. Itu bukan dari Tuhan loh. Kelakuannya itu bukan dari Tuhan. Itu bukan yang dia lakukan, itu bukan suara dari Tuhan. Jadi tadi yang pertama, suara Tuhan yang pertama tadi dikatakan bahwa suara Tuhan itu pasti sifat-sifat sesuai dengan sifat-sifat dan firman Allah. Kemudian yang kedua, suara Tuhan itu membawa penghiburan dan damai sejahtera. Kalau dalam suatu perkumpulan, kata-kata kamu ini membuat orang jadi cekcok, membuat orang jadi tidak damai sejahtera, membuat orang jadi di sini dikatakan bukan menjadi penghiburan. Kita harus tanya, aduh ternyata apa yang saya katakan ini bukan hikmatnya Tuhan. Berarti hikmat dari siapa? Mungkin dari hatinya, mungkin dari setan. Karena kalau anak Allah sebelum dia mengatakan sesuatu ya kan, dia tanya dulu sama Tuhan. Ya kan? Dimanapun suara Tuhan itu sesuai dengan sifatnya Allah. Allah datang membawa damai, bukan memusnahkan ya, bukan membinasakan. Benar? Makanya kita harus ingat, jadilah engkau pribadi yang membawa damai, bukan pribadi yang membuat orang jadi sursar bahasa Bataknya, benar? Kata-katamu tuh jadi sursar, jadi orang saling berantem, jadi orang jadi nggak bagus, ya kan? Karena seperti itu kita sudah nggak apa-apa, bukan begitu kok, begini loh. Itu berarti suara Tuhan yang dia sampaikan, ya. Kemudian kita juga harus belajar hambatan mendengar suara Tuhan itu apa? Nah, kita tadi kan semua orang ingin mendengar suara Tuhan, ya. Hambatannya apa? Yang pertama di situ dikatakan ada dosa yang belum selesai. Ya, jelaslah gimana kamu mau mendengar suara Tuhan. Ya kan, kalau kita dosa, kita ketemu Tuhan juga nggak bisa karena dosamu ini yang menghambat doamu itu tidak sampai sama Tuhan. Ya, dosa ini yang menghambat. Ya, dosa yang belum selesai menghambat suara Tuhan itu bisa kita terima dengan baik. Kan kita bayangin aja kalau seseorang yang bisa mendengar suara Tuhan dengan baik, apapun yang dia lewatin, apapun yang dia melangkah, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Kita semua rindu seperti itu kan. Makanya kita harus intim sama Tuhan. Ya, tentang masa depan kita tanya sama Tuhan. Nanti dengan sendirinya Tuhan nyatakan, ini loh kamu nanti begini loh. Ya, kalau dari sekarang anak-anak muda sudah mulai akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nanti dituntun jalannya. Kita baca yuk. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini janji Tuhan loh, janji Tuhan itu ya dan amin. Makanya sekarang Bapak Ibu yang ada di rumah ya, Bapak Ibu yang ada di rumah berpikir, iya ya kok doa saya ini kok seperti gamang ya. Oh mungkin masih ada dosa yang belum kita akui. Di sini aja Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita maka ia akan setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tentunya kalau udah disucikan jangan berbuat jahat lagi ya. Ya, nanti udah disucikan berbuat jahat lagi. Setiap hari awali dengan ketemu sama Tuhan. Tuhan, aku terima kasih ya Tuhan. Biasanya aku tuh begini-begini, tapi puji Tuhan, aku sekarang gak melakukan itu lagi Tuhan. Ya kan? Tuhan apalagi ya Tuhan, biar hidup saya ini menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, tadi dikatakan penghambat kita mendengar suara Tuhan itu adalah dosa yang belum selesai. Di sini Tuhan berjanji, kalau engkau mengaku dosa, maka dia adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni dosa kita, bahkan akan menyucikan kehidupan kita dari kejahatan. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita bisa tidak menerima suara Tuhan, karena kita itu memiliki roh yang tidak taat. Ngerti ya? Roh tidak taat. Pemimpinnya ngomong A, kalau menurut dia B. Pemimpinnya ngomong C, dia ngomongnya D. Benar? Dan seorang yang tidak taat itu pasti juga nanti juga akan dipinggirkan dari orang-orang yang taat. Itu udah pasti. Itu sudah pasti. Itu udah hukum. Ya kan? Kalau misalnya keseruman orang taat nih, ada 2-3 orang yang tidak taat, nanti juga lama-lama dipinggirkan sama Tuhan dengan caranya Tuhan. Kita baca yuk Yesaya 1 ayat 19-20 dikatakan begini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang.
Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ya, kata Yesaya seperti itu. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan itu yang mengucapkan. Jadi ini firman Tuhan ini kita harus hati-hati loh. Kalau kita tidak menurut dan tidak mendengar suara Tuhan, ya, makanya hadapan kita berhadapan dengan pedang. Artinya seperti tadi, kita tidak hidup kekal tetapi akan binasa. Ya. Saya undang PW ya ke depan. Saya akan akhiri renungan pada pagi hari ini dengan Ulangan 28 ayat 2-3 ya. Tadi sudah dikatakan bahwa suara Tuhan itu harus yang kita dengar. Kita melangkah hidup ini, suaranya Tuhan yang kita dengar. Jangan suaranya setan, jangan suaranya hatimu sendiri. Ya, tentunya kalau suara Tuhan akan membawa kedamaian. Suara Tuhan akan membawa hal-hal semua orang menjadi kebahagiaan. Dan suara Tuhan itu menunjukkan sifat-sifatnya Allah. Kalau suaranya itu dari Tuhan. Ya, saya akan tutup dengan Ulangan 28 ayat 2-3 dikatakan begini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Inilah kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami menghadap Engkau. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau tinggalkan kebiasaan buruk kami. Karena kami percaya suara-Mu bisa kami dengar. Kalau dosa-dosa yang ada dalam hidup kami lepaskan. Dosa-dosa itu Engkau basuh dan Engkau berjanji kalau kami mengakui dosa kami. Engkau Allah yang adil dan setia. Mari Tuhan Engkau selidiki hati kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami sesuai dengan Engkau. Dan suara-Mu bisa kami dengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Inilah Tuhan hati kami. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami akan setia Tuhan kepada-Mu Tuhan. Biarlah suara-Mu boleh selalu kami dengar Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Katakan sekali lagi. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami. Mari Tuhan suara-Mu selalu ada dalam hidup kami. Berkati Tuhan semua ada di rumah-rumah yang menonton acara online ini Tuhan. Kami percaya suara-Mu selalu mereka dengar. Basuh dosa kami. Mari Roh Kudus belajar dengan kami. Mari naikkan sembah syukurmu kepadanya. Rangkulan jamaah kami ke rumah-rumah, jamaah. Suara Tuhan bisa kami dengar dengan baik. Langkah kami sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami semakin mengerti Tuhan, betapa pentingnya suara-Mu yang kami dengarkan untuk melalui hidup kami ini Tuhan. Kami mau tanggalkan dosa kami, kami ingin intim kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat Bapak Tulus Pane, jemaat kami saat ini sedang COVID sekeluarga, kami percaya tangan-Mu yang kuat akan turun Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu Engkau lepaskan dari badai COVID ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat Kerawang. Kami percaya inilah tempat yang kami tempati Tuhan. Biarlah Engkau menghalau Tuhan COVID dari tempat ini, sehingga semuanya akan selamat, semuanya akan mendengarkan suara-Mu dengan baik Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat semua jemaat GBI Rahmani. Mungkin saat ini mereka sedang sakit, dengan kuasa kesembuhan dari Engkau, Engkau sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Kalau saat ini ekonominya mereka sedang mengalami kesusahan, kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai mereka. Beri terobosan-terobosan baru Tuhan, sehingga mereka Engkau jagai Tuhan, mereka bisa melewati badai ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang saat ini sedang nganggur. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau memberi pekerjaan yang baik, siapkan masa depan yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, kami akan selalu intim dengan Engkau, meninggalkan dosa. Kami akan selalu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, tiba saatnya Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati ekonomi-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati semua yang Kau kerjakan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kami mulai hari ini sampai nanti Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di ibadah online berikutnya.